Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki sesi ke-6 dalam pembelajaran tutorial online. Pada sesi ke-6 ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam Islam. Dalam materi sesi ke-6 ini ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian iman. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Keempat kemampuan tersebut harus dikuasai mahasiswa sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Informasi sumber utama belajar dalam sesi ke-6 ini adalah modul MKDU 4221. Sesi ke-6 ini membahas tentang pengertian iman, pengertian ilmu pengetahuan, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, dan pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, dalam diskusi sesi ke-6 ini ada beberapa materi atau ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan diskusi dan harus dijawab oleh mahasiswa. Ada 4 pertanyaan dalam diskusi sesi ke-6 ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, coba Anda jelaskan pengertian berpikir ilmiah. Itu seperti apa? Dan yang keempat, kendala berpikir ilmiah di Indonesia pada saat ini, yaitu masih kokohnya keyakinan yang menentukan sikap keagamaan secara tradisional. Lantas, bagaimana strategi untuk mengantisipasi kendala tersebut? Tolong dijelaskan. Nah, 4 pertanyaan ini wajib dijawab oleh mahasiswa. Akan tetapi ada rule tersendiri, ada aturan tersendiri dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi ini. Yang pertama adalah mahasiswa dilarang mengcopy paste jawaban temannya. Karena saya beberapa kali mendapatkan message dari beberapa mahasiswa bahwa jawabannya di copy paste oleh temannya yang lain, bahkan hingga typo atau salah ketiknya pun sama. Nah, ini menjadi sebuah pelanggaran dan sebuah yang melanggar etika dalam pembelajaran. Maka jika ada saya temukan hal yang serupa, maka akan saya beri tindakan yang tegas. Yang kedua, sumber utama sebagaimana yang dijelaskan tadi adalah modul MKDU 4221. Tetapi selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan penjelasan melalui referensi lain dari buku, baik itu buku e-book, softbook, ataupun buku hardbook, buku cetak ataupun buku online atau e-book. Yang kedua, selain buku, teman-teman juga bisa merujuk kepada jurnal ilmiah. Ya. Baik dicari melalui Directory of Open Access Journal, Directory Open Access Journal, atau kalau di jurnal internasional ada Science Direct, atau juga bisa di Sinta atau juga di Garuda. Dilarang mengambil referensi dari sumber-sumber internet yang tidak valid dan tidak kredibel, seperti misalkan blogspot.com, wordpress.com. Kenapa demikian? Karena blog-blog pribadi itu
seorang menguploadnya tanpa melalui verifikasi dan validasi, tanpa melalui review juga. Sedangkan di jurnal ilmiah tentu ada proses review oleh para ahli di bidangnya, minimal 2 reviewer. Sehingga ketika artikel tersebut publish, tentu sudah ada proses revisi, tentu ada proses verifikasi dan uji kelayakan publikasi artikel jurnal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video sapaan kali ini, video sesi ke-6 kali ini, dan mungkin ada beberapa mahasiswa yang bertanya tentang beberapa diskusi dan tugas yang belum ternilai. Nah, itu mohon bersabar menunggu karena masih dalam proses penilaian. Kemudian pengisian diskusi harus pada waktunya. Jadi misalkan sesi ke-6 ini adalah hari Senin hingga hari Ahad. Mungkin ada perpanjangan 1 minggu. Ya. Di luar itu saya tidak menyarankan mahasiswa untuk mengisi diskusi. Walaupun masih bisa mengisi, tetapi saya masih mengutamakan mahasiswa yang mengisi pada waktunya. Nah, sehingga jika ada penilaian yang terlambat karena memang dia terlambat mengisi diskusi, itu adalah bentuk resiko yang dia tanggung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video sapaan Tuton kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.